Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesita Bitasari. Dan saya Kelvin Amanta Wijaya. Kami di sini akan menjelaskan tentang kenakalan remaja yang marak terjadi di zaman sekarang ini. Di era digital seperti sekarang ini, banyak remaja yang dapat mengakses internet secara bebas, bahkan ada yang menyalahgunakan internet seperti memposting atau menonton video dewasa. Di masa remaja seperti ini, di mana telah memasuki masa pubertas, tentu kita memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis untuk berinteraksi, bahkan menjalin hubungan yang spesial, bukan? Seperti berpacaran, ngedate, sekedar dekat, atau bahkan hanya menyukai atau mengagumi saja. Hal-hal seperti ini di masa sekarang sudah dianggap sangat biasa. Ya, apalagi saya juga melakukannya sih. Tapi hal-hal yang dianggap biasa seperti tadi, apabila tidak dikontrol dengan baik, dapat melewati batas, sehingga terjadilah tindakan pornografi yang mendatangkan masalah besar dan nantinya akan merugikan bagi si pelaku maupun korban. Kami akan memberikan beberapa contoh tindakan pornografi. Mari kita saksikan bersama-sama. Bagi kalangan remaja seperti kita, tentu tidak asing lah ya yang namanya Open BO. Bagi yang belum tahu, Open BO itu apa sih? Nah, Open BO adalah kepanjangan dari kata Open Booking Out. Ada juga arti Open BO yang menyebutkan sebagai Open Booking Online. Jika diterjemahkan berarti buka pemesanan keluar atau buka pemesanan online. Waduh, apanya yang dipesan coba? Nah, di sini maksudnya para perempuan menjajakan atau menjual dirinya untuk sementara kepada seorang laki-laki yang akan memuaskan nafsu birahinya, di mana perempuan akan dibayar mahal atas hasil kerja tersebut. Lalu apakah ada dampaknya? Bukankah cuman melakukan itu kemudian dibayar? Tentu tidak. Orang yang melakukan Open BO akan mudah terkena serangan penyakit kelamin seperti HIV. Selain itu, orang yang melakukan Open BO akan dikucilkan dari masyarakat karena dianggap aib. Orang yang biasa Open BO nantinya akan kesulitan untuk mendapatkan pasangan. Tentu saja dong ya, kali ada seorang laki-laki yang mau pacaran sama perempuan pekerja seks. Dari ini pelajarannya apa sih? Biografi Walah. Tidak Yovlo. Soalnya orangnya mirip anak-anaknya deh. Iya lah, anak-anak gonta ganti terus. Parah sih, gak level. Pokoknya kan jelas koncoan. Oh, sih sampai. Aja ngasih koncoan. Wah, sih banget. Bro, ceweknya boleh juga nih. Iya nih bro. Kalian nonton ini? Aku ada loh yang lebih bagus dari ini. Seriusan nih, bagi dong. Ya ini aku bagi ya. Udah aku bagi. Wah, bagus juga nih. Ayo nonton. Gas. Siapa nih di sini yang biasanya suka nyebarin link-link porno di sosmed? Wah, udah gak bener nih. Jadi begini teman-teman, semisal menyebarkan link 18+ ke aplikasi Facebook, maka bagi sang penyebar link, akun miliknya akan ditandai sebagai akun porno oleh pihak pusat dari Facebook. Lebih parah lagi, akun dari sang penyebar akan diblokir. Nah, bagi yang penerima link, sebaiknya jangan asal pencet karena link yang tidak jelas dan tampilannya penuh watermark judi biasanya memiliki kapasitas virus yang besar. Apabila virus tersebut menyerang perangkat ponsel kita, maka akan mempengaruhi proses kinerja handphone kita menjadi melambat. Jelas sama-sama merugikan, bukan? Satu hal lagi perbuatan terkait pornografi yaitu kepergok di kamar mandi. Sepasang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang telah berpacaran secara tidak langsung. Bila tidak diawasi, mereka akan melakukan perbuatan yang tidak senonoh seperti mandi. Meskipun awalnya 1 atau 2 kali tampak berjalan lancar, namun suatu saat akan kepergok baik kepergok oleh teman maupun guru. Dampak yang didapat yaitu berupa trauma. Kepergok di kamar mandi juga dapat mendatangkan sanksi keras bagi pelakunya. Kalian ngapain? Di era digital seperti ini, pasti banyak orang yang sudah paham dan banyak menggunakan sosmed sebagai hiburan. Bahkan beberapa orang menjadikan tempat rekreasi atau menunjukkan dan memposting sesuatu kegiatan
atau foto yang berkesan ke media sosial mereka yang dapat dilihat banyak orang. Mungkin ada yang berkomentar positif, tapi tidak banyak pula yang berkomentar negatif. Komen jika tidak dipikirkan dahulu bisa bermaksud pelecehan loh. Itu disebut pelecehan verbal atau pelecehan yang dilakukan secara lisan. Contohnya seperti yang tadi kita saksikan. Itu adalah salah satu contoh pelecehan verbal. Maka dari itu, kita harus lebih bijak saat ingin berkomentar. Kalian tahu nggak pelecehan nonverbal itu apa? Pelecehan nonverbal adalah pelecehan yang dilakukan dengan cara kontak fisik. Pelecehan seperti ini sudah marak terjadi di kalangan remaja zaman sekarang. Seperti contoh, memegang bagian tubuh lawan jenis yang membuatnya tidak nyaman itu bermaksud pelecehan nonverbal, dan masih banyak lagi. Biasanya banyak alasan pelaku melakukan tindakan tersebut, seperti karena pakaiannya yang terbuka, atau mukanya yang menggoda, dan sebagainya. Menurut penelitian, ada 17% berhijab, baju longgar 13,80%, dan sebagainya. Jadi, kita harus lebih berhati-hati dan menjaga diri karena semua tergantung pemikiran si pelaku itu sendiri. Satu, ada yang niat untuk berhenti menonton film porno. Hal pertama yang harus dilakukan untuk menghindari pornografi adalah memiliki niat untuk menghindarinya. Apabila telah memiliki dasar untuk berhenti, maka kedepannya juga akan berhenti sendiri. Jadi mulailah berhenti menonton film porno mulai dari sekarang. 2. Memiliki teman yang baik. Karakter seseorang dipengaruhi oleh cara seseorang bergaul dengan teman-teman sekitar. Apabila kita bergaul dengan teman-teman yang bersifat buruk, maka sifat buruk tersebut dapat menular kepada kita. Sebaliknya, apabila kita bergaul dengan teman yang baik, maka hal baik juga akan datang kepada kita. Jadi kita perlu mencari teman yang memiliki sifat baik dan sesuai dengan norma masyarakat, sehingga nantinya kita tidak akan mudah terjerumus ke dalam hal yang buruk. 3. Mengisi kegiatan di waktu luang. Ketika kita memiliki waktu luang, usahakan gunakan waktu luang tersebut untuk melakukan kegiatan yang positif. Jangan sesekali menggunakan waktu luang untuk menonton film porno. Lakukan hal yang dapat menyibukkan diri seperti membaca buku, olahraga, bersih-bersih rumah, dan lain sebagainya. Dengan begini, waktu luang yang kita miliki tidak terbuang sia-sia dan menjadi lebih bermanfaat. Mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat dapat menghindari kita dari bahaya pornografi. 4. Rajin beribadah dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai umat yang beragama, selayaknya kita harus rajin beribadah dan memohon ampunan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan melaksanakan ibadah, kita akan merasa lebih dekat kepada Tuhan, sehingga pikiran kita menjadi lebih tenang dan suci. 5. Menghapus koleksi film porno dan unfollow akun-akun yang berbau pornografi. Dengan menghapus koleksi porno, maka akan cenderung tidak lagi melihat film pornografi karena sudah tidak memilikinya lagi. Selain itu, mengunfollow akun seseorang yang berbau pornografi dapat membuat seseorang menjadi lebih aman dalam menggunakan sosial media karena sudah tidak muncul kembali postingan-postingan berbau pornografi. Nah, di atas tadi adalah penjelasan dan contoh tentang pornografi. Semoga bermanfaat dan kita semua dijauhkan dengan pengaruh buruk pornografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.